Sebenarnya jika memang kalau kalian paham apa yang sering saya sampaikan lewat video saya, kalian pasti akan paham. Baik itu domisili dari luar Maluku Utara, bisa melamar lewat barcode. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu subscribe dulu channel YouTube saya, supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Saya bakar satu, baru kita lanjutkan informasinya. Oke. Kemarin yang sudah saya bahas bahwa domisili luar itu jangan melamar lewat barcode. Itu sudah jelas, nanti kalian cek videonya, saya tidak perlu bahas lagi di sini. Nah, sekarang yang saya mau katakan bahwa domisili luar itu saat ini sudah bisa melamar melalui barcode di PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Saat ini, Loker IWIP itu lagi membuka training DT 10 roda. Kadang yang sudah melamar, 2, 3 bahkan sampai beberapa kali itu tetap ditolak oleh PT IWIP. Yang saya bilang banyak yang training itu khusus karyawan PT IWIP, kemungkinan besar sekarang sudah mulai berkurang. Makanya sudah mulai diterima ini untuk KTP nasional. Nah, ini informasi lokernya. Training DT 10 roda itu sudah bisa domisili nasional. Tapi ada satu masalah yang harus kalian hadapi. Masalahnya seperti apa? Sabar, saya tarik dulu ya. Masalah yang kalian hadapi karena kalian itu berada di luar Maluku Utara. Begitu. Itu masalahnya. Kenapa saya bilang itu masalah? Karena sesuai dengan instruksi dan prosedurnya, KTP nasional itu dia bisa melamar melalui barcode, terkecuali dia itu sudah berada atau sudah stay di Maluku Utara. Baik itu dia di kota Ternate, kota Tidore, Labuha, Jailolo, Tobelo, Sanana, Taliabo, yang pastinya masih di sekitaran Maluku Utara. Jadi begitu bos, kalau kita yang sekarang ini mau training, trainingnya itu sudah menggunakan biaya mandiri. Biaya mandiri berarti KPTIW pun sini kalian akan bayar, begitu. Maksudnya yang bertanya, saya bilang tidak. Untuk kalian yang sudah lolos, berarti kalian tidak perlu membayar training lagi. Nah, nanti kalian itu ikut serta dalam training secara gratis sampai kalian lulus. Dan kalau kalian lulus, ya dikontrak lah. Ada yang takut katanya setelah lulus sudah tidak dipakai lagi. Tidak. Orang sudah ajarkan Anda dari nol, itu berarti dia lagi butuhkan orang. Kalau sampai kalian lulus, kalian tidak dikontrak, rugi dong PT IWIP begitu. Jadi dia tetap kontrak. Tidak perlu khawatir. Sampai di mana tadi pembahasan kita? Di biaya mandiri ya? Oke. Ada satu gambaran nanti saya akan berikan kepada kalian semua. Tapi bagusnya begini bos. Kalian klik bergabung di bawah supaya kalian terhubung dengan saya di WhatsApp. Karena kadang kalau di komentar, di DM juga saya slow respon. Kalau mau bertanya itu, ya langsung saja ke inti permasalahan begitu. Jangan bertele-tele. Di sini saya bahas bahwa berkas lamaran kalian semua saat yang sudah mengirimkan lewat barcode. Oke. Di barcode itu saat kalian yang sudah lampirkan semua berkas lamaran kalian, nanti untuk posisi Anda saat ini berada di mana? Anda taruh saja di Maluku Utara. Tapi bagaimana nih kalau memang orang yang saat ini berada di luar Maluku Utara? Oke, yang pertama kalian harus mempersiapkan yaitu ini. Oke, paham ya? Yang kedua, kalian harus konfirmasi ke keluarga kalian bahwa kalian harus segera pergi jika ada panggilan. Dan yang ketiga itu biaya dari kota asal itu cukup besar. Kalau yang menanggung secara mandiri, karena satu-satunya jalan kalian tidak bisa untuk naik kapal laut seperti Pelni. Itu kalau yang berada di Indonesia wilayah barat. Kalau wilayah timur kemungkinan masih bisa naik kapal. Tapi kalau Indonesia bagian barat, harus pesawat. Kalau tiket pesawat kita beli secara serentak kemungkinan mahal. Tapi kalau kita booking jauh-jauh hari kemungkinan murah. Tapi kita belum tahu nih dipanggil oleh PT IWIP atau tidak. Oke, itu untuk sedikit gambaran yang
saya berikan. Saya bocorkan lagi satu saja di sini. Tadi saya bilang, isikan saja posisi kalian saat ini memang di Maluku Utara. Kalau memang yang mau training, ini yang mau sungguh-sungguh dan punya biaya dari luar Maluku Utara. Saat kalian sudah dihubungi oleh staf HRD, itu rata-rata mereka pertanyakan, bos, posisi Bapak saat ini di mana? Kalau dari saya sendiri, saya sarankan Anda taruh saja alamat Anda. Misalkan nih, Anda dari luar Maluku Utara, tapi Anda melamar lewat barcode. Ini KTP nasional bisa langsung saja melamar di barcode. Tapi jangan salah lihat. Kalau memang di situ kalian baca hanya satu kategori yang terima KTP nasional seperti DT 10 roda, berarti itu kalian lamar di situ. Tidak bisa lamar tempat lain, bos. Ya, jangan melamar macam-macam di tempat yang tidak diperuntukkan bagi KTP nasional. Begitu. Jangan saya ikuti di telinga begini. Di sini tempat yang paling jauh dari PT IWIB ini kan rata-rata Kepulauan Sula. Begitu. Anda cari saja Kepulauan Sula. Nah, jadi nanti kalau ditelepon oleh HRD atau ditanya lewat WhatsApp oleh HRD, Anda jawab saja bahwa saat ini saya berada di Kepulauan Sula. Kalau Kepulauan Sula, otomatis dari staf HRD akan memberikan waktu itu cukup lama sih. Bisa sampai 3 hari. Kalau 3 hari, berarti Anda yang dari Manado. Dari Manado sampai ke Ternate kan pagi, berangkat malam sampai pagi kalau tidak salah ya. Sampai pagi itu kalian langsung ke Tanyoli. Berarti masih ada waktu. Tapi kalau kalian bilang kalian di Weda, berarti besoknya pasti rata-rata dari staf HRD akan bilang, Bapak besok langsung datang antar berkas lamaran secara langsung. Itu kan sudah mepet. Sementara Anda ini masih di Manado dan masih ada di wilayah Indonesia bagian barat. Dan saat ini jika kalian yang mau melamar ya harus seperti itu. Dan itu merupakan kesempatan bagi domisili yang lagi di sana, yang belum ada di Maluku Utara. Kalau dihubungi seperti itu, yang dari Jawa pun tadi saya bilang persiapkan. Yang pertama tadi kan biaya. Koordinasi dengan orang kampung, dengan orang kampung. Mau pakai apa dengan orang kampung? Dengan keluarga. Lanjut lagi untuk koordinasi masalah biaya tiket tadi yang saya bilang. Karena kalau kita beli tiket secara mendadak, otomatis lebih mahal. Setelah nanti kalian lolos seleksi berkas, kadang-kadang ya, kita lolos di cobaan awal, cobaan kedua, cobaan ketiga, ya insya Allah sampai semua tantangan yang diberikan itu kita bisa lolos. Dan ada yang bertanya kepada saya nih, Bapak, apakah di PT IWIB itu ada medical check up dan juga ada tahap interview? Jangan lupa subscribe channel YouTube. Nanti kita akan bahas di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.